Selamat datang di saluran kami. Ini adalah cerita singkat dari film 2020 The Kissing Booth bagian 2. Film dimulai dan kami mengetahui bahwa sebelum Noah kuliah, dia dan Elle bersenang-senang bersama. Sekarang mereka berada dalam hubungan jarak jauh dan Elle mengatakan kepadanya bahwa dia terkadang merasa kesepian karena Noah pergi dan mereka tidak dapat bersenang-senang seperti dulu. Noah sekarang berada di lingkungan baru dan dia memiliki kehidupannya sendiri sekarang. Dia tidak banyak menghubunginya karena dia tidak ingin menjadi beban dan ingin memberinya ruang. Lee dan Elle di sisi lain sekarang berada di tahun terakhir mereka. Elle masih menghabiskan banyak waktu dengan Lee, tetapi dia terlalu sibuk dan pacarnya Rachel sama sekali tidak menyukai Elle. Mereka sekarang harus kuliah setelah tahun ini, jadi mereka sudah bersiap-siap untuk itu. Mereka memiliki seperangkat aturan sebagai sahabat dan mereka sangat mematuhi aturan itu. Dan salah satu peraturan mereka mengatakan bahwa mereka harus bersekolah di sekolah yang sama dengan sahabat mereka. Mereka mencoba melamar ke BC Berkeley karena mengetahui bahwa ibu mereka sendiri menjadi sahabat di sana. Di sisi lain, donasi dimulai lagi dan ide The Kissing Booth kembali dilontarkan dan mereka semua menyetujuinya. Gadis-gadis Soemi yang terkenal itu terus bertanya kepada Elle dan Lee tentang sukarelawan untuk stand ciuman, tetapi mereka tidak tahu siapa yang akan menjadi sukarelawan tahun ini. Ada cowok seksi baru di sekolah dan namanya Marco. Dia terkenal sebagai nuh baru di seluruh sekolah, dan para gadis bertanya apakah dia akan menjadi sukarelawan di stand ciuman. Untuk meyakinkan gadis-gadis populer untuk mengatakan ya pada ide mereka, Elle selanjutnya memberitahu mereka bahwa Noah baru akan ada di sana. Elle bahkan belum pernah melihat Marco, tapi dia sudah mendengar banyak tentang dia. Malam itu, ketika Noah dan Elle sedang mengobrol, Noah melanjutkan dengan memberitahunya bahwa dia seharusnya tidak hanya mendaftar ke Berkeley, dia juga harus mendaftar ke beberapa universitas lain, hanya untuk berjaga-jaga. Dia kemudian mengundangnya untuk datang ke Boston agar mereka bisa menghabiskan waktu bersama. Dia mengatakan padanya bahwa mereka akan memiliki waktu bersama dan dia juga akan dapat mendaftar ke beberapa perguruan tinggi di Boston. Suatu hari, seorang gadis menunjukkan video Marco ke Elle. Ini adalah video latihan dan Elle terkesan dengan tubuh bocah itu. Sementara mereka duduk bersama. Elle secara keliru menyalakan mikrofon speaker sekolah dan ketika dia berkomentar tentang tubuhnya, seluruh sekolah terus mendengar komentar nakalnya. Gadis di depannya tahu apa yang terjadi, tapi dia menikmati penghinaan Elle, jadi dia tidak memberitahunya apa yang terjadi. Seluruh sekolah mengolok-oloknya dan Marco sendiri terus mendengar komentarnya. Kemanapun dia pergi di sekolah, dia diejek tentang komentarnya dan sangat malu. Malam itu, Elle sedang melakukan obrolan video dengan Noah, dan di antara temannya dia melihat seorang gadis cantik bernama Chloe di kamar Noah, yang membuat Elle curiga. Dia merasa bahwa dia harus berada di sana bersama Noah, jika tidak, dia mungkin akan kehilangan dia karena seorang gadis seksi. Elle memutuskan dia akan melamar ke Harvard sekarang. Tetapi, ketika dia memeriksa situs web universitas, dia menyadari bahwa dia tidak dapat membayar biaya universitas ini. Dia kemudian mencoba mencari cara untuk mendapatkan uang. Lee dan Elle pergi ke tempat favorit mereka di mana mereka menari seperti orang gila. Kami mengetahuinya sejak awal bahwa aktivitas favorit mereka di seluruh dunia adalah menari. Rekor MVP mereka telah dipecahkan oleh orang lain, dan ini adalah rekor yang mereka pegang selama 4 tahun. Di luar toko game, Elle melihat poster di mana dia membaca bahwa ada kompetisi menari, dan jika dia mengikuti kompetisi dan keluar sebagai pemenang, dia bisa membuat dirinya mampu membayar biayanya. Dia memberitahu Lee, dan keduanya mulai mempersiapkan kompetisi itu. Ketika mereka sedang berlatih di daftar favorit mereka di sana,
mereka melihat Marco dan memintanya untuk menjadi sukarelawan di stan berciuman. Menjadi relawan di kissing booth berarti siapapun yang mengambil tiket ke kissing booth akan bisa mencium Marco. Dia menolak, tetapi ketika Lee memberitahunya berulang kali, dia memberi mereka tantangan. Dia mengatakan jika Elle mampu mengalahkannya di salah satu permainan di tempat itu, maka dia dengan senang hati akan menjadi sukarelawan di kissing booth. Elle membawa mereka ke mesin dansa tempat dia menjadi topper selama 4 tahun terakhir. Mereka menari dan Marco mencoba yang terbaik, tetapi dia akhirnya dikalahkan oleh Elle. Ternyata dia juga pandai dalam hal itu, tapi dia tidak sebaik Elle. Saat itulah mereka mengetahui bahwa pemain MVP yang memecahkan rekor Elle baru-baru ini adalah Marco. Lee berkencan dengan Rachel, tetapi dia lupa untuk menemuinya dan setelah menunggu lama, dia pulang. Lee menyadari kesalahannya, dan dia pergi menemuinya di tempatnya dan mencoba untuk meminta maaf padanya. Dia mengatakan padanya bahwa dia bersama Elle dan mereka sedang melakukan latihan menari. Rachel sangat kesal padanya dan terus mengatakan kepadanya bahwa jika Elle terus mencampuri hubungan seperti itu, mereka tidak akan pernah bisa maju. Lee mengatakan kepadanya bahwa karena Noah sudah tidak ada lagi, Elle merasa kesepian, jadi dia sering berusaha membuatnya sibuk untuk mencegahnya menjadi terlalu kesepian. Pacar Lee, bagaimanapun, tidak mau mendengarkan alasan ini dan memberitahu mereka bahwa jika dia tidak melakukan apapun untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin, dia mungkin harus mengakhiri hubungan dengannya. Elle kemudian pergi menemui Noah di Boston, di mana mereka berkeliaran di seluruh kota hari itu. Mereka kemudian pergi ke Make Love. Malam itu dia bertemu dengan semua teman Noah, dan di sana dia juga bertemu dengan Chloe. Dia melihat bahwa Chloe tidak hanya cantik, tetapi dia juga gadis yang sangat cerdas dan dia mulai cemburu pada Chloe. Di antara teman-teman Nuh, yang paling dekat dengannya adalah Chloe, dan Elle sama sekali tidak menyukainya. Ketika dia pergi ke wawancara untuk melamar ke perguruan tinggi, wawancara tidak berjalan dengan baik karena dia sudah terlalu stres tentang hal lain dan terlebih lagi, ketika dia kembali ke kamar Noah, dia menemukan anting-anting di kamarnya. Dia kemudian memeriksa ponsel Noah dan membaca obrolannya dengan Chloe dan dia tidak menyukai apa yang dia baca. Dia berpikir bahwa Noah telah berselingkuh dengan Chloe. Tapi dia memutuskan bahwa dia akan tetap mempercayainya seperti biasanya dan kembali ke rumah. Ketika dia bertemu Lee, dia bertanya kepadanya tentang Rachel dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia masih marah padanya, tetapi dia tidak memberitahu Elle alasan sebenarnya dari kemarahan pacarnya. Saat mereka sedang berlatih menari, Lee terpeleset dan akhirnya melukai pergelangan kakinya. Lee mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan bisa mengikuti kompetisi dengannya, dan selanjutnya menyarankan agar dia menjadikan Marco pasangannya. Marco adalah penari yang lebih baik daripada Lee, dan karena dia sangat membutuhkan uang, dia memutuskan untuk mengikuti saran Lee. Dia berbicara dengan Marco tentang hal itu, dan dia langsung setuju untuk menjadi rekannya dalam kompetisi. Ternyata Marco sendiri yang ingin menjadi pasangannya, yang berarti dia mungkin naksir dia. Elle sekarang sibuk dengan latihan menarinya, dan Lee mencurahkan seluruh waktunya untuk pacarnya. Saat mereka bersiap untuk kompetisi, mereka menghabiskan banyak waktu bersama dan Marco mulai tertarik pada Elle. Elle terus menguntit Chloe di Instagram dan di salah satu fotonya, dia melihat anting yang sama, dan sekarang dipastikan bahwa anting itu milik Chloe. Elle mencoba untuk berbicara dengan Noah tentang hal itu, tetapi dia terus mengabaikannya dan itu semakin membuatnya khawatir. Saat dia berlatih menari hari itu, dia tampak tanpa energi dan terus memberitahu Marco tentang Noah. Ketika dia bertanya mengapa dia begitu sedih, Elle berbagi kekhawatirannya dengannya dan dia menyuruhnya untuk bersantai.
Dia mengatakan padanya bahwa dia terlalu stres atas segalanya dan mereka kemudian memutuskan untuk jalan-jalan sebentar. Marco mencoba menghiburnya saat dia membawanya ke taman hiburan. Mereka mulai menjadi sangat dekat, tetapi Elle membatasi dirinya karena dia sama sekali tidak ingin menipu Noah. Sekarang jelas bahwa Marco sangat menyukai Elle. Tarian Halloween tiba dan Lee lupa memberitahu Rachel bahwa mereka mengganti kostum. Rachel adalah marshmallow sementara Lee dan Elle akan menjadi biskuit, membuat Rachel semakin kesal. Elle berdansa dengan Marco, hampir menciumnya, tetapi berhenti saat mendengar orang-orang bergosip tentangnya. Kemudian di pesta, Elle dan Lee pergi berdansa bersama dan semua siswa menyemangati mereka. Rachel kembali kesal karena dia tidak punya waktu untuk dihabiskan dengan pacarnya karena dia bersama Elle lagi. Rachel kehilangannya dan terus berteriak di pesta, dan di depan semua orang dia mengutuk Elle karena selalu menghalangi dia dan pacarnya, dan pergi. Dia mengira Lee sudah membicarakan semua tentang masalah ini, tetapi ternyata Lee belum membicarakannya sama sekali. Lee sekarang mengerti bahwa Rachel benar-benar terluka malam itu, jadi dia berhenti menghabiskan banyak waktu dengan Elle dan mencoba menghabiskan waktu sebanyak mungkin dengan Rachel. Hari kompetisi akhirnya tiba dan ribuan orang berkumpul di arena untuk melihat Elle dan Marco menari bersama. Kita melihat bahwa di antara ribuan orang itu, ada Nuh juga. Dia datang ke kota untuk menghabiskan liburan Thanksgiving bersama keluarganya. Marco dan Elle tampil baik dan mereka akhirnya memenangkan persaingan. Keduanya menikmati penampilan mereka dan mereka sangat gembira dan menyadari bahwa mereka telah memenangkan kompetisi. Mereka terlalu bersemangat dan terus berciuman di atas panggung. Elle tidak tahu bahwa Noah ada di sana. Dia bahkan tidak repot-repot menunjukkan wajahnya padanya dan keluar dari auditorium tanpa mengatakan apa-apa. Lee mengetahui lamaran Elle ke Harvard. Lee marah karena mereka sudah memutuskan akan mendaftar ke Universitas Berkeley. Setelah ini, Lee dan Noah terputus dari Elle dan hari-hari berlalu dan tidak ada yang berbicara satu sama lain. Makan malam Thanksgiving diadakan di Venice, di mana Noah datang bersama Chloe, membuat Elle kesal. Di mana Lee mengonfrontasinya karena tidak memberitahunya tentang lamarannya ke Harvard dan Rachel juga kesal padanya. Dengan kata sederhana, semua orang di pesta itu tampaknya kesal pada Elle, dan Elle sendiri juga patah hati. Noah terus mengemukakan hal-hal yang berbeda untuk menegaskan bahwa dia benar-benar kesal pada Elle atas apa yang dia lakukan dan Elle menjadi marah. Elle menunjukkan kepadanya anting-anting yang dia temukan di bawah tempat tidurnya dan Elle sekarang mulai berpikir bahwa ini untuknya dan Noah karena Noah tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan ketika dia mencoba menjelaskan anting-anting itu kepadanya. Saat makan malam, Rachel menemukan Lee tidak pernah berbicara dengan Elle dan daun dan putus dengannya. Elle mencoba meyakinkan Rachel untuk berdamai dengan Lee, tetapi tidak berhasil. Dia juga mengembalikan anting-anting itu ke Chloe, yang menegaskan bahwa itu miliknya. Dia mengungkapkan kepada Noah di bar bahwa suatu malam dia tidur di kamar Noah saat dia keluar dan kehilangannya. Keesokan harinya ketika Marco ada di stan ciuman dan kali ini mata Elle ditutup. Marco berpikir bahwa inilah kesempatannya untuk berbicara dengannya. Dia sudah lama ingin berbicara dengannya, tetapi dia tidak pernah mendapat kesempatan yang tepat. Elle menghindari apapun yang dia katakan padanya, karena dia merasa bersalah. Dia melanjutkan dengan bertanya pada Elle apakah dia memiliki perasaan padanya karena dia menyukainya. Elle memikirkannya lama sekali dan mengatakan kepadanya bahwa dia menyukainya tetapi masih mencintai Noah. Dia kemudian pergi mencari Noah di bandara karena dia ingin menyatakan cintanya padanya. Dia tidak menemukan Noah, tetapi dia menemukan Chloe, yang selanjutnya memberitahunya bahwa anting-anting itu miliknya, tetapi dia dan Noah tidak pernah terlibat dalam hal seperti itu.
Mereka hanya berteman. Dia mengatakan kepadanya bahwa Noah selalu setia kepada Elle, dan dia mengungkapkan bahwa dia membawanya ke sana karena dia ingin Chloe dan Elle menjadi teman baik. Dia kemudian memberitahu Elle bahwa Noah tidak ada di bandara karena dia sendiri pergi ke sekolah karena dia ingin melihat Elle. Elle kemudian mengirim SMS kepadanya dan dia memberitahu lokasinya. Elle menemukan mereka di taman tempat mereka pertama kali berciuman. Nuh mengaku malu karena dia tidak berprestasi di Harvard seperti yang dia pikirkan sebelumnya. Dia juga menginginkan hubungan dengan Chloe, seperti Elle dengan Lee. Elle dan Noah bersatu kembali, dan Elle melanjutkan untuk meminta maaf kepadanya atas ciumannya dengan Marco di atas panggung. Beberapa bulan kemudian, Noah kembali dan Elle, Lee, dan Rachel lulus. Lee berbagi dengan Elle bahwa dia diterima di Berkeley dan bertanya apakah dia menerima tanggapan. Dia menjawab dia daftar tunggu di Berkeley dan Harvard. Nah, buka kedua amplop di sebuah ruangan. Ternyata dia diterima di kedua universitas tersebut, memaksanya untuk mengambil keputusan. Pergi ke Harvard dengan Noah atau Berkeley dengan Lee. Dan dengan dilema itu, film berakhir. Terima kasih telah menonton. Silakan berlangganan dan tekan ikon lonceng untuk cerita film lainnya. Hati-hati.